يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kita beriman kepada, yang pertama iman kepada ilmunya Allah, al-muhit, bikulli syai'in jumlatan wa tafsila, yang mengitari segala sesuatu baik yang umum secara umum maupun secara terperinci. Allah punya ilmu. Ilmunya Allah itu mengetahui yang umum maupun yang rinci. Dalilu dzalika, kita lihat dasar ayatnya. Sebagaimana umumul adillah mislu qaulillahi ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui atas segala sesuatu. Ini secara umum. Kemudian wa khususul ilmi bil ghaib, dan lebih khusus lagi Allah mengetahui tentang ilmu ghaib. Wa minhu qauluhu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 52, la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku, artinya Allah Subhanahu wa taala, la yadhillu, tidaklah sesat atau tidaklah bodoh, wa la yansa, Tuhan itu tidak pelupa. La yajhalu wa la yansa ma'alima. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bodoh, tidak pula, lupa ma'alima, atas segala apa yang dia ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana kekuasaannya, bagaimana keesaannya, bagaimana kemuliaannya. Maka tidak mungkin sifat seorang atau sifat Tuhan itu ada namanya sifat lupa, tidak mungkin. Maka yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Tuhan berarti dia sudah salah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa. Kita mengatakan ini bukan berarti kita ingin menjelek-jelekkan Nabi, tidak. Tapi kita berusaha ingin menyampaikan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang manusia juga sama seperti kita. Maka orang-orang yang menuhankan Rasul, menuhankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati, maka dia telah mensyirikkan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang menuhankan Isa. Orang-orang yang menuhankan Isa maka juga salah. Kenapa? Karena dia telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, la yadhillu rabbi. Ini perkataannya Nabi Muhammad SAW. Allah itu tidak, Tuhanku itu tidaklah lupa, tidak pula bodoh. Rasul mengatakan Tuhanku. Berarti di sini yang berhak untuk menjadi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakara Allah 'azza wa jalla al-'ilma fi ayatin katsirah jumlatan wa tafsila. Dan banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat, baik yang secara umum maupun secara terperinci. Lihat sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mislahunna. Begitu juga 7 lapis bumi. Berarti bumi yang kita tempati ini ada 7 lapis. Langit juga begitu, memiliki 7 lapis. Semuanya ini, kedua-duanya beserta lapisannya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menembus ke ke bumi atau ke langit atau ke lapisan ketujuh kita belum mampu. Bagaimana kita akan menembus lapisan teratas? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan di sini, bali Allah memberikan pengertian tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Kemudian diturunkan amr, perkara, ya. Diturunkan sesuatu perkara bainahunna, di antara semuanya itu, lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwasanya kalian makhluk ini, annallaha, ingat Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah memberikan kabar tadi dengan lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Amma tafsil, kalau itu secara umum, kita lihat sekarang ilmunya Allah secara terperinci. Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat mengatakan, wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci gaib ini, illahu, kecuali hanya Dia. Kecuali hanya Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dilihat, Allah mengetahui apa yang ada di bumi dan apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah selembar daun jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Fa kullu syai'in fil barri, ingat, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini atau yang ada di dalam bumi ini, ya, ya'lamuhu, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa kadzalika kullu syai'in fil bahri, begitu juga segala sesuatu yang ada di lautan. Ya, fallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu, ingat, Allah mengetahuinya. Ya, ya'lamu mata saqatat, ya. Wa qauluhu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa ma tasqutu min waraqatin, dan Allah tahu terhadap apa? Min waraqatin, yaitu jatuhnya selembar daun. Ay waraqatun fi ayyi syajaratin, entah pohon apapun itu, mau pohon yang besar maupun pohon yang kecil, sekecil apapun, illa ya'lamuha, tidaklah semua lembaran-lembaran itu jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Ya'lamu ma saqatat, lihat, Allah mengetahui kapan jatuhnya, ya, kapan jatuhnya daun tersebut. Wa aina saqatat, dan di mana jatuhnya, letak jatuhnya. Wa kaifa saqatat, dan bagaimana proses jatuhnya. Antum perhatikan, ketika selembar daun itu jatuh, itu kadang-kadang tidak lurus begitu, kadang-kadang harus kena angin begini. Allah mengetahui
jatuhnya, kemana proses jatuhnya lembaran daun ini. Kalau kita manusia hanya tahu yaitu proses lembaran daun di atas tiba-tiba jatuh ke bawah. Sudah sampai bawah baru kita tahu, oh lembaran daun tersebut jatuh. Tapi Allah Ta'ala mengetahui kapan jatuhnya ini, kadang kita tahu. Ya, kadang selembar daun yang sudah kuning ternyata masih tetap istilahnya bahasa Bali, masih ngelenteng di pohonnya. Ya. Dan kadang yang hijau itu sudah lepas. Allah Maha tahu ini kapan harus lepas. Begitu juga kemana arahnya, bagaimana model terbangnya, bagaimana model jatuhnya, Allah tahu. Dan di atas tanah yang mana dan bagaimana bentuknya ketika dia jatuh, ada yang terlungkup, ada yang begini, itu Allah mengetahuinya secara rinci. Ini. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan lagi, wala habbatin. Ini dia kunci-kunci gaib. Dan tidaklah sebiji, ya, tidaklah ada biji-bijian fi zulumatil ardi, dalam gelapnya bumi, wala ratbin, tidak pula yang basah, wala yabisin, tidak pula yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali dia sudah tercatat dalam kitab yang nyata, atau dalam istilah dalam lauhil mahfuz, sudah tercatat. Habbah, biji. Ini yang kecilan lagi. Kalau tadi selembar daun masih mendingan sedikit. Ini sekarang kita berbicara tentang biji. Ya. Biji apapun itu. Mau biji kurma atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Ya, bibit dan sebagainya. Lihat, habbatin sawa'un kanat kabirah, entah biji itu besar atau saghirah atau kecil, fi zulumatil ardi, yang berada di gelapnya bumi, illa ya'lamuha Allahu azza wa jalla, kecuali Allah mengetahuinya. Faida, ya, seandainya sekarang qaddarna anna habbatan, seandainya ada sebiji burrin, ada sebiji gandum, ini gandum kecil, sebiji gandum ghasat fi qa'il bahri, yaitu tenggelam dalam lautan, ya, tenggelam dalam lautan, sebiji, ingat, sebiji gandum tenggelam dalam lautan, wa fauqahatin, di atas biji itu tertutup dengan tanah liat, ya, wa fauqatin ma, dan di atas, ingat, di atas tanah liat ini ada yang namanya air laut, ini tenggelam. Wa kana dzalika lailan, dan itu di malam hari, ai zulumatil lail, atau di gelapnya malam. Wa kanatis sama mumtirah, bahkan bahwasannya langitnya gulam, langitnya mendung. Wal ghuyub mutalabbidah, bahkan bukan mendung biasa, sangat-sangat gelap, ya, langit atau awannya sangat padat sampai menghitam. Wal jawu mughabbarah, bahkan cuacanya mughabbarah, yaitu ada debu-debu, itu badai, ya. Fa innallaha alimun biha, ingat, Allah mengetahui biji tersebut, ya. Seandainya biji tersebut tadi dikatakan tertutup oleh balutan tanah liat, dicemplungkan ke bawah laut, kita ambil laut yang paling terdalam, palung itu, ada palung yang terdalam, saya lupa namanya palung apa begitu, dan kedalaman palung ini 11 km. 11 km, bayangkan, berarti dari sini kira-kira sampai Batu Bulan. Segitu kedalaman lautnya. Bayangkan, kedalaman yang hanya 100 meter, 200 meter,
Ya, 300 meter matahari sudah tidak terlihat, apalagi dengan kedalaman 11 km. Yang dari sini sampai Batu Bulan. Ini masuk ke dalam lautan yang paling dasar, ditutup dengan gelapnya lautan, kemudian ditutup dengan cuaca yang gelap, kemudian ditutup tapi Allah Maha mengetahui, tahu tentang biji tersebut. Ini secara terperinci. Allah sudah sendiri mengatakan apa? Wala habbatin, tidak ada sebiji-bijian pun kecuali Allah Maha mengetahuinya. Bagaimana kita yang besar begini, ya, kita yang gede gini badannya, di atas bumi lagi, bukan di dalam lautan, di atas bumi. Yang sekecil itu aja Allah Maha mengetahui. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah mengetahui seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Allah tahu. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza haqqaqal 'abdu al-iman bi ilmillah. Ketika seorang hamba sudah, artinya meyakini tentang iman kepada ilmunya Allah, wa annahu jalla wa ala muhitun bi kulli syai'in aujaba lahu dzalikal khauf minallah. Dan dia berkeyakinan bahwasanya Allah azza wa jalla ya muhitun, mengitari, ya, semua, Allah itu mengitari segala sesuatu, maka wajib bagi dia untuk takut kepada Allah. Kenapa? Allah Maha mengetahui mengetahui yang sangat-sangat rinci. Wa khasyatihi, begitu juga harus ada sifat khasyah. War-raghbah fiha indahu jalla wa ala. Ya, begitu juga ada sikap cemas. Li'anna kulla harakatin, ingat atas segala sesuatu gerakan biha takumu yang kalian atau yang kita lakukan, fallahu ya'lamuha, Allah Maha mengetahuinya. Ingat, kalau kita seperinci sekarang, model duduk kita Allah sudah tahu. Sebentar lagi kita akan keluar, jalan kita, langkah kita mau kemana, Allah tetap sudah mengetahuinya. Oh, Dila sebentar lagi keluarnya lewat pintu timur. Langkahnya kemana? Oh, di sini langkah kakinya, di Tehel nomor sekian, di Ubin nomor sekian nanti. Sudah secara terperinci. Allah mengetahui gerakan-gerakan manusia, gerakan-gerakan makhluk apapun yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Ya, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti, ya, buah dari iman kepada takdir yang pertama adalah iman tentang ilmunya Allah. Ingat, Allah mengetahui yang secara umum maupun secara terperinci. Yang kedua, al-iman billahi ta'ala kataba fil lauhil mahfuz. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kataba fil lauhil mahfuz. Allah sudah menulis di lauhil mahfuz. Apa lauhil mahfuz? Bagaimana yang sudah kita jelaskan, lauh itu artinya lembaran. Mahfuz terjaga. Ya. Maka kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, lauhil mahfuz itu adalah yaitu sebuah catatan di tempat yang tertinggi dan terjaga. Dengan maksud apa? Kenapa diletakkan di tempat yang paling tertinggi, kemudian di tempat yang terjaga, di tempat yang tinggi dan di tempat yang terjaga? Apa maksudnya? Supaya tidak ada yang bisa nyontek. Syaitan tidak bisa mengambil atau mencuri kabar yang ada di lauhil mahfuz. Sehingga dinamakan mahfuz. Mahfuz itu artinya terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari yang namanya perubahan, terjaga dari yang namanya penambahan, terjaga dari yang namanya pengurangan, terjaga
dari yang namanya penyelewengan. Maka dinamakan Lauhil Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman, maqadir kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Ini di dalam Lauhil Mahfuz ini ada catatan-catatan takdir sampai hari kiamat. Sudah, di sana sudah ada, takdirnya sudah ada. Apa yang terjadi pada kita semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sudah tersurat. Ini harus iman kepada ini. Kalau kita tidak iman secara baik, kita akan menganggap Allah itu zalim. Kenapa? Oh, berarti Allah sudah tentukan ini. Saya bagaimanapun berusaha, kalau memang tidak. Akhirnya muncul seperti ini. Maka kita untuk membahas takdir ini, maka Allah Ta'ala Rasul mengatakan tu'min, beriman yang baik terhadap yang namanya takdir. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Ya, sebagaimana dua saya katakan, ingat, ada orang yang melenceng dan orang yang melenceng dalam takdir ini. Kenapa? Ada Qadariyah, ada Jabariyah, begitu juga ada Mu'tazilah. Jabariyah mengatakan bahwasanya manusia dipaksa. Ya, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya upaya, tidak punya usaha. Pokoknya apa yang dia lakukan ini sudah dipaksa sama Allah. Qadariyah tidak. Qadariyah, Allah ini tidak punya kehendak. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini atas dasar diri kita sendiri. Ini Qadariyah. Mu'tazilah mengatakan Allah Maha mengetahui, tapi Allah tidak tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh manusia. Perbuatan manusia bukanlah ciptaan Allah. Ini Mu'tazilah. Sehingga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingat ayat yang kita pakai di sana sudah sangat jelas. Lihat, Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ini dalam surat At-Takwir ayat terakhir. Ini adalah jawaban langsung untuk Jabariyah dan Qadariyah. Wa ma tasyauna, dan tidakkah kalian berkehendak? Artinya segala sesuatu yang kalian kehendak, yang kalian inginkan. Berarti di sini manusia itu punya upaya, punya kemampuan, punya usaha. Berarti ini jawaban untuk siapa? Jabariyah. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah juga yang berkehendak. Ini jawaban untuk siapa? Qadariyah, yang mengatakan Allah tidak punya kehendak. Maka di sini lihat, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dalam surat Yasin ayat 12. Segala sesuatunya sudah dihitung fi imamin mubin. Imamin mubin ini sama juga, yaitu sama Lauhil Mahfuz. Dalam surat Al-Anbiya 105 Allah Ta'ala mengatakan apa? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri. Dan telah kami tulis dalam Zabur setelah ba'di dzikri, setelah disebutkan wa huwal Lauhil Mahfuz. Ya, zikri di sini maksudnya apa? Lauhil Mahfuz. Kemudian apa? Dalam surat Al-Anbiya ayat 105 juga Allah Ta'ala mengatakan annal arda yarisuha ibadiyas sholihin. Bahwasannya bumi ini akan diwariskan bagi orang-orang atau hamba-hambaku yang soleh. Ya, wa akhbaro. Terakhir sedikit saja. Nabi SAW pernah bersabda, annallaha lamma khalaqal qalam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam pena, Allah Ta'ala qala lahu, Allah menciptakan pena, uktub, tulis. Ini pena yang diajak ngomong sama Allah, tulis. Qala rabbi wa madza aktub, pena itu mengatakan apa yang harus aku tulis wahai Rabbku. Qala uktub ma huwa kain, tulis
apa yang akan terjadi. Fajara fi tilka sa'ah, maka ditulislah pada saat itu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fa amarallahu al-qalam an yaktuba, maka Allah memerintahkan pena tadi untuk menulis. Walakin kaifa yuwajjihul khitab ilal jamal. Ada yang bertanya, terus kok bisa Allah itu berbicara dengan sesuatu benda? Ya kayak kita meja ini diajak bicara sama Allah. Kalau Allah yang ngajak bicara beda dengan ngajak bicara manusia. Kalau kita ngomong sama benda kira magrum. Ini Allah yang ngajak bicara. Allah maha, ingat, qadir. Allah itu maha kuasa. Pernah kita mendengar ada mimbar yang menangis? Pernah mendengar? Mimbar menangis. Kenapa? Karena tidak diinjak lagi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Subhanallah. Inilah yang namanya iman. Inilah yang namanya iman. Kalau kita bertanya tidak masuk akal Islam ini, masa meja diajak ngomong, masa pena diajak ngomong, magrum. Tapi inilah yang namanya iman. Kita mendengar dalam hadis mimbar bisa nangis. Kok bisa? Kita yang jauh tidak pernah bertemu dengan Rasul yang angkanya 1400 tahun yang lalu. Ya, kita tidak pernah melihat Rasul, tapi kita yakin adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dinamakan dengan iman. Subhanallah. Berarti ini termasuk ghaib bagi kita. Kenapa? Tidak pernah lihat. Kalau Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, mereka semua lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan melihat mukjizatnya secara langsung. Kalau kita tidak pernah lihat, makanya Rasul itu bangga terhadap suatu umat, ya. Suatu umat, umatnya beliau yang dia artinya umat ini beriman kepada beliau padahal umat ini tidak pernah melihat beliau. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, maka keyakinan kita, ingat, Allah mampu berbicara dengan siapapun, bahkan dengan suatu benda yang mati pun. Ya, lihat Allah taala, ya. Di sini Allah mengajak berbicara, yaitu pena. Allah perintahkan pena, tulis sekarang semua apa yang ada. Inilah yang dinamakan dengan Lauhil Mahfuz. Berarti segala sesuatu apa yang terjadi, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, itu semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Disinilah iman kita kepada Allah. Jadi nanti apapun yang terjadi saat ini, duduk kita saat ini berdasarkan takdir. Ada yang duduknya begini sambil senderan, ada yang duduknya sambil begini, ada yang duduknya sambil begini, ada yang duduknya sambil kedinginan. Ini sudah yang namanya takdir. Kalau ini kita tidak percaya, kita mengatakan mungkin ini takdir, berarti harus ngulang lagi belajar iman kepada